lainnya. Kenapa? Terus selaku moderator, dilanjutkan dengan selaku pembicara materi pada pagi hari ini. Nasrul? Ya. Maka dari itu izinkan kelompok saya untuk memulai diskusi ini dengan judul materi keseimbangan cairan dan elektrolit. Kepada teman-teman mohon diperhatikan. Baik, kepada kelompok 3 mohon di share screen. Gak usah memperkenalkan diri lagi ya, langsung saja menjelaskan kontennya. Bisa dilanjut untuk membacanya. Kepada rekan saya dipersilakan. Basis pengetahuan ilmiah, cairan berada dalam dua kompartemen utama, yaitu di dalam di dalam sel, cairan intrasel atau CIS yang pada orang dewasa sekitar 40% dari berat badan atau 70% dari jumlah keseluruhan cairan tubuh, dan cairan di luar sel, cairan ekstrasel atau CES sekitar 20% dari berat badan atau 30% dari seluruh cairan tubuh. Cairan ekstrasel termasuk di dalamnya cairan intravaskuler plasma sekitar 4-5% dari berat badan, dan cairan intersititial atau cairan yang berada di antara sel termasuk cairan limfe sekitar 15% dari berat badan. Selanjutnya, yang pertama ada cairan intraseluler atau CIS. Membran sel bagian luar memegang peranan penting dalam mengatur volume dan komposisi intraseluler. Potasium adalah kation utama dan anion utama adalah fosfat. Akibatnya, potasium menjadi faktor dominan yang menentukan tekanan osmotik intraseluler. Yang kedua, cairan ekstraseluler atau CES. Fungsi dasar dari cairan ekstraseluler adalah menyediakan nutrisi bagi sel dan memindahkan hasil metabolismenya. Keseimbangan antara volume ekstraseluler yang normal, terutama komponen sirkulasi, volume intravaskular adalah yang sangat penting. Selanjutnya, cairan interstisial atau ISF, normalnya sebagian kecil cairan interstisial dalam bentuk cairan bebas. Sebagian besar air interstisial secara kimia berhubungan dengan proteoglikan ekstraseluler membentuk gel. Pada umumnya tekanan cairan interstisial adalah negatif, kira-kira -5 mmHg. Bila terjadi peningkatan volume cairan interstisial, maka tekanan interstisial juga akan meningkat dan kadang-kadang menjadi positif. Yang keempat ada cairan intravaskular IVF. Cairan intravaskular terbentuk sebagai plasma yang dipertahankan dalam ruangan intravaskular oleh endotel vaskular. Sebagian besar elektrolit dapat dengan bebas keluar masuk melalui plasma dan interstisial yang menyebabkan komposisi elektrolit keduanya yang tidak jauh berbeda. Ikatan antara sel endotel yang kuat dan mencegah keluarnya protein dari ruangan intravaskular. Selanjutnya, gangguan keseimbangan cairan. Overdehidrasi air, seperti substrat lain, berubah menjadi toksik apabila dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu tertentu. Overdehidrasi terjadi jika asupan cairan lebih besar daripada pengeluaran cairan. Kelebihan cairan dalam tubuh menyebabkan konsentrasi natrium dalam aliran darah menjadi sangat rendah. 2. Ada dehidrasi. Dehidrasi merupakan suatu kondisi defisit air dalam tubuh akibat masukan yang kurang atau keluaran yang berlebihan. Kondisi dehidrasi bisa terdiri dari 3 bentuk, yaitu isotonik, bila air hilang bersama garam, contohnya GE akut, overdosis, diuretik. Hipotonik, secara garis besar, terjadi kehilangan natrium yang lebih banyak dibandingkan air yang hilang. Selanjutnya, gangguan keseimbangan elektrolit. 1. Ada hiponatremia, konsentrasi natrium yang rendah dalam darah. Hiponatremia selalu mencerminkan retensi air baik dari peningkatan mutlak dalam jumlah berat badan, total body weight, atau hilangnya natrium dalam relatif lebih hilangnya air. Yang kedua ada hipernatremia, konsentrasi natrium yang tinggi dalam darah. Hipernatremia karena itu
paling sering terlihat pada pasien lemah yang tidak dapat minum, sangat tua, sangat muda, dan pasien dengan gangguan kesadaran. Yang ketiga ada hipokalemia, kadar kalium dalam darah rendah. Disebut hipokalemia apabila kadar kalium kurang dari 3,5 mili ekuivalen per liter dapat terjadi akibat dari redistribusi akut kalium dari cairan ekstraseluler ke intraseluler atau dari pengurangan kronis kadar total kalium tubuh. Selanjutnya, yang keempat ada hiperkalemia, kadar kalium dalam darah tinggi. Hiperkalemia adalah jika kadar kalium lebih dari 5 mili ekuivalen per liter, tanda dan gejala terutama melibatkan susuran saraf pusat, parestesia, kelemahan otot, dan sistem kardiovaskular, diskrimik, perubahan EKG. Efek paling penting dari hiperkalemia berada di otot rangka dan jantung. Yang kelima ada hipokalsemia, kadar kalsium dalam darah rendah. Hipokalsemia disebabkan karena hipoparatiroidisme kongenital, adiopatik, defisiensi vitamin D, dan hiperfosfatemia. Manifestasi dari hipokalsemia termasuk kulit kering, parestesia, gelisah, dan kebingungan, gangguan irama jantung, laring, stridor atau asma, laring, dan lain-lain. Selanjutnya. Ya, baik, izin melanjutkan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Kebutuhan cairan elektrolit dalam tubuh dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Usia. Perbedaan usia menentukan luas tubuh serta aktivitas organ, sehingga dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan cairan dan elektrolit. 2. Temperatur. Temperatur yang tinggi menyebabkan proses pengeluaran cairan melalui keringat cukup banyak, sehingga tubuh akan banyak kehilangan cairan. 3. Diet. Apabila kekurangan nutrien, tubuh akan memecah cadangan makanan yang tersimpan di dalamnya, sehingga dalam tubuh terjadi pergerakan cairan dari interstisial dan interseluler, dapat berpengaruh pada jumlah pemenuhan kebutuhan cairan. 4. Stres dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit melalui proses peningkatan produksi ADH, karena proses ini dapat meningkatkan metabolisme sehingga mengakibatkan terjadinya glikolisis otot yang dapat menimbulkan sodium dan air. 5. Sakit. Pada keadaan sakit terdapat banyak sel yang rusak, sehingga untuk memperbaiki sel yang rusak tersebut dibutuhkan adanya proses pemenuhan kebutuhan cairan yang cukup. Selanjutnya, gangguan keseimbangan asam basa dapat menyebabkan gangguan pada tubuh sehingga akan muncul manifestasi klinis dari masing-masing jenis gangguan keseimbangan asam basa. Ada 4 kategori ketidakseimbangan asam basa, yaitu 1. Asidosis respiratori, disebabkan oleh retensi karbon dioksida akibat hipoventilasi, pembentukan H2CO3 meningkat, dan disosiasi asam ini akan meningkatkan konsentrasi ion H. 2. Alkalisis respiratori, disebabkan oleh kehilangan karbon dioksida yang berlebihan akibat hiperventilasi, pembentukan H2CO3 menurunkan sehingga pembentukan ion H menurun. Selanjutnya, 3. Asidosis metabolik. Asidosis yang bukan disebabkan oleh gangguan ventilasi paru, diare akut, diabetes mellitus, olahraga yang terlalu berat, dan asidosis uremia akibat gagal ginjal akan menyebabkan penurunan kadar bikarbonat sehingga kadar ion H bebas meningkat. 4. Alkalisis metabolik. Terjadi penurunan kadar ion H dalam plasma karena defisiensi asam non-karbonat. Akibatnya, konsentrasi bikarbonat meningkat. Hal ini terjadi karena kehilangan ion H karena muntah-muntah dan minum obat-obat alkalis. Hilangnya ion H akan menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk menetralisir bikarbonat sehingga kadar bikarbonat plasma meningkat. Selanjutnya ada basis pengetahuan keperawatan. Pada basis ini akan menerapkan pengetahuan tentang cairan, elektrolit, dan asam basa ketidakseimbangan dalam banyak gambaran klinis. Selain ilmiah pengetahuan, ada basis pengetahuan keperawatan yang dibangun dari penelitian dan praktik keperawatan, misalnya perkumpulan perawat infus standar praktik. Menurut Tohi dan Jet tahun 2016, pengetahuan keperawatan juga mencakup faktor risiko untuk keseimbangan cairan, misalnya gabungkan pengetahuan ini bersama dengan fisiologi penuaan normal ketika
menilai orang dewasa yang lebih tua mengetahui bahwa kelompok usia ini memiliki risiko tinggi ketidakseimbangan cairan. Selanjutnya ada berpikir kritis, pengetahuan fisiologi keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa, penyebab dan tanda gejala ketidakseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa, peranan tahap perkembangan dalam keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa, peranan obat dalam keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa mempengaruhi faktor risiko umum pada cairan, elektrolit, dan keseimbangan asam basa. Selanjutnya pengalaman merawat pasien dengan ketidakseimbangan cairan, elektrolit, atau asam basa. Pengalaman pribadi perawat dengan kasus pasien dehidrasi akibat suhu lingkungan yang tinggi, aktivitas fisik yang berkepanjangan, atau muntah dan diare. Penilaiannya, lakukan pemeriksaan fisik terhadap tanda-tanda ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, kaji faktor risiko ketidakseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa, termasuk riwayat pengobatan dan penggunaan produk penurun berat badan. Tentukan pengalaman dan sikap pasien mengenai ketidakseimbangan cairan dan terapi cairan, identifikasi gejala ketidakseimbangan pasien, dan bagaimana mereka berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, penilaian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada standar dan sikap. Pada standar, menerapkan standar intelektual, akurasi, relevansi, dan signifikansi saat memperoleh riwayat kesehatan pasien, mempertimbangkan rentang normal standar laboratorium untuk nilai elektrolit dan asam basa. Sikap, gunakan sikap disiplin untuk mendapatkan data penilaian yang lengkap dan benar mengenai status cairan, elektrolit, dan asam basa pasien. Bertanggung jawab untuk mengumpulkan spesimen yang sesuai untuk tes diagnostik dan laboratorium yang berhubungan dengan status cairan, elektrolit, dan asam basa pasien. Selanjutnya ada keterampilan memasang infus. Memasang infus adalah pemasangan infus untuk memberikan cairan atau obat melalui parenteral atau intravena. Tujuannya yang pertama memperbaiki atau mencegah gangguan cairan dan elektrolit pada klien yang sakit akut. Yang kedua, mencegah ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga, memberikan akses intravena pada pemberian terapi intermiten atau emergensi. Selanjutnya, keterampilan pemasangan infus yang ada peralatannya. Yang pertama, cairan infus sesuai program. Yang kedua, jarum atau kateter intravena atau abokat, ukuran bervariasi. Yang ketiga, ada set infus, selang mikrodrip untuk bayi dan anak dengan tetesan 60 tetes per mil. Dewasa selang makrodrip dengan tetesan 15 tetes per mil atau 20 tetes per mil. Selanjutnya. Selanjutnya ada selang extension, alkohol atau providon, ioden, swaps atau stick, handscoon, dan tourniquet. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada peralatan spark untuk tangan, kasa dan povidone iodin salep atau cairan, plaster atau hipavik, perlak dan pengalas, bengkok, tiang infus. Slide selanjutnya. Langkah-langkah dalam keterampilan memasang infus yaitu ada tahap prainteraksi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan atau indikasi pasien. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, siapkan alat. Dan ada tahap orientasi. Yang pertama, beri salam, panggil klien dengan namanya, jelaskan tujuan dan prosedur tindakan, dan yang terakhir, beri kesempatan pada klien untuk bertanya. Slide selanjutnya. Keterampilan memasang infus juga terdapat tahap kerja. Yang pertama, anjurkan pasien memakai baju yang mudah untuk masuk dan keluarnya lengan. Yang kedua, buka set steril dengan teknik aseptik. Yang ketiga, cek cairan dengan menggunakan prinsip yang benar dalam pemberian obat. Yang keempat, buka set infus. Letakkan klem 2-4 cm di bawah tabung drip dalam keadaan off atau terkunci. Yang kelima, buka tutup botol. Lakukan disinfeksi tutup botol cairan dan tusukkan set infus kantong cairan dengan benar.
Yang keenam, gantungkan botol cairan infus pada tiang infus, isi tabung drip infus 1/3 sampai 1/2 penuh. Yang ketujuh, buka penutup jarum dan buka klem untuk mengalirkan cairan sampai ke ujung jarum hingga tidak ada udara dalam selang. Klem kembali dan tutup kembali jarum. Yang ke-8, pilih jarum intravena atau abokat. Slide selanjutnya. Yang ke-9, atur posisi pasien dan pilih vena. 10, pasang perlak dan pengalas. 11, bebaskan daerah yang akan diinsersi. Letakkan tourniquet 10-15 cm proksimal tempat insersi. Ya, di bawah ini ada gambar orang memasang tourniquet. Ya, slide selanjutnya. Next, yang ke-12 adalah pakai handscot. 13, bersihkan kulit dengan kapas alkohol. 14, pertahankan vena pada posisi stabil. 15, pegang 4 kateter atau abokat dengan sudut 20-30 derajat. Tusuk vena dengan lubang jarum menghadap ke atas dan pastikan 4 kateter masuk intravena dengan tanda darah masuk ke abokat, kemudian tarik mandrin 0-5 cm. Next. Keterampilan memasang infus 16 adalah masukkan 4 kateter secara pelan, tarik mandrin dan sambungkan 4 kateter dengan selang infus. 17, lepas tourniquet, kemudian alirkan cairan infus. Next. 18, lakukan fiksasi 4 kateter, kemudian beri disinfektan daerah tusukan dan tutup dengan kasa. 19, atur tetesan sesuai program. 20, lepaskan sarung tangan. Next. D. Tahap terminasi ada 1. Evaluasi hasil atau respon klien. 2. Dokumentasikan hasilnya. 3. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. 4. Akhir kegiatan. Membereskan alat. 5. Cuci tangan. Pelaporannya adalah 1. A. Laporkan praktikum berisi tentang pengertian, tujuan, peralatan, langkah-langkah. B. Laporkan praktikum dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh instruktur. Next. Contoh-contoh infus itu adalah ada cairan elektrod dan larutan protein, larutan plasma efektif, cairan karbohidrat. Next. Ini ada 2 metode pemberian cairan infus. Yang pertama macrodrip 10 atau sampai 15 tetes mili. Digunakan jika kecepatan infus kurang dari 10 mili per jam. 2. Microdrip 60 tetes per mili digunakan jika kecepatan infus lebih dari 100 mili per jam. Jika cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien bening dan encer, maka perawat mungkin memasang infus dengan jumlah 20 tetes per mil. Jenis cairan infus. Cairan infus dibagi ke dalam 2 jenis utama, yakni cairan resusitasi untuk mengganti kehilangan cairan akut dan cairan rumatan. Untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi, contoh cairan resusitasi adalah kristaloid, asesin ringan, laktat, dan normal selin, dan koloid, albumin, dektrans, gelatin, HS, dan gelofusin, sementara cairan rumatan dapat berupa elektron dan nutrisi. Next. Keterampilan kebutuhan cairan. Berikut beberapa perhitungan kebutuhan cairan baik pada anak maupun dewasa. Cairan rumatan maintenance pada anak. Holiday segar 421, berat badan kurang dari 10 kg. Cairan per jamnya 4 mili per kilogram. 20-20 kg, 4 kg 40 mili ditambah 20 mili per kilogram. Lebih dari 20 kg, 60 mili ditambah 1 mili per kilogram. Cairan resusitasi pada anak. Usia bayi kurang dari 1 tahun, pemberian 30 mili
per kilogram berat badan dalam itu 1 jam, dan kemudian 70 mili per kilogram berat badan dalam itu 5 jam. Anak lebih dari 1 tahun, setengah jam, baru 2,5 jam. Next. Menghitung tetesan cairan infus. Untuk mengetahui jumlah tetesan per menit cairan infus yang akan diberikan pada pasien. Terlebih dahulu kita mengetahui jumlah cairan yang akan diberikan, lama pemberian, dan faktor tetes setiap infus. Berbeda tiap merek. Contoh, merek Otsuka sebanyak 15 tetes per menit. Sementara merek Terumo sebanyak 20 tetes per menit. Di sini menggunakan rumus tetesan per menit ialah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi lama pemberian dikali 60 per menit. Contohnya, pasien A bermaksud diberikan cairan NaCl 0,9% sebanyak 250 Celcius dalam 2 jam. Diketahui faktor tetes infusan adalah 15 tetes per menit. Jumlah tetesan per menit adalah jadi 250 dikali 15 dibagi 2 kali 60 per menit. Jadi 32 tetes per menit. Next. Ilustrasi kasus yang pertama, seorang pria datang diantar kedua temannya karena terdapat luka bakar di sekujur tubuhnya akibat tersiram air panas. Pasien masih sadar dan dapat berbicara dengan jelas. Pada pemeriksaan fisik, berat badan 55 kg, pada luka terdapat bula, bagian dermis terlihat pucat, nyeri. Luas luka bakar 18% di daerah paha kanan dan paha kiri. Diagnosanya adalah luka bakar derajat 2 dengan luas 18% atau derajat sedang. Penata laksanaan, yang pertama rawat inap, kedua pemberian kasabasa pada daerah luka, yang ketiga pemberian antibiotik, yang keempat pemberian cairan rumus Baxter. Selanjutnya, rumus Baxter Parkland, total cairan RL 4 cc per kilogram berat badan per persen luka bakar, 8 jam pertama berikan setengahnya, lalu sisanya pada 16 jam berikutnya. Kebutuhan total cairan RL resusitasi adalah 4 dikali 55 dikali 18 sama dengan 3.960 ml per 24 jam sama dengan 4.000 cc per 24 jam. Pada 8 jam pertama itu 2000 cc dan pada 16 jam berikutnya 2000 cc. Selanjutnya, perhitungan tetesan infus. Faktor tetes 20 Terumo, total cairan 2000 cc 4 kolf RL, lama pemberian 8 jam 1 kolf per 2 jam, keterampilan mengganti balutan infus, jumlah TPM sama dengan kebutuhan cairan dikali faktor tetes per lama pemberian dikali 60 menit sama dengan 500 dikali 20 per 8 kali 60 sama dengan 10.000 per 120 sama dengan 83 tetes per menit. Dalam 2 jam habis 1 kolf, dalam 8 jam habis 4 kolf. Selanjutnya. Kasus kedua, seorang bayi usia 3 bulan, berat badan 5 kg, datang ke UGD rumah sakit karena BAB cair dan muntah sejak tadi pagi. Keluhan tersebut disertai dengan demam. Sang ibu sudah memberikan upaya rehidrasi dengan elektrolit, namun anak tetap gelisah, tidak mau minum, dan diare tidak mau berhenti. Anak tampak gelisah, mulut kering, mata cekung, nadi 130 kali per menit, lemah, tidak mau minum atau malas, buang air kecilnya terakhir 12 jam yang lalu. Diagnosanya diare akut dengan dehidrasi sedang berat. Terapinya rencana terapi C. Usia bayinya kurang dari 1 tahun, pemberian pertama 30 ml per kilogram berat badan dalam 1 jam, kemudian 70 ml per Makasih ya Fitri.
risiko plebitis dan infeksi pada tempat tusukan infus. Peralatannya itu yang pertama ada kasa steril, ada balutan transparan steril, ada povidone iodine solution 10%, ada povidone iodine ointment, ada alkohol 70% atau wash bensin dalam tempatnya, plester atau hipafik, hand scoon steril, lidi kapas, pinset anatomi steril 2 buah, gunting plester, telak atau pengalas, bengkok 2 buah, 1 berisi cairan desinfektan. Selanjutnya. Langkah-langkah di sini ada tahap prainteraksi terdiri dari satu identifikasi kebutuhan atau indikasi pasien, 2 cuci tangan, 3 siapkan alat. Tahap orientasinya di sini ada 1 beri salam panggil klien dengan namanya, 2 jelaskan tujuan dan prosedur tindakan, 3 beri kesempatan pada klien untuk bertanya. Tahap kerja 1 atur posisi pasien, tempatkan tusukan infus terlihat jelas, 2 pakai handscon, 3 basahi plester dengan alkohol atau wash bensin dan buka balutan dengan menggunakan pinset. 4 bersihkan bekas plester, 5 bersihkan daerah tusukan dan sekitarnya dengan povidone iodine solution, 6 olesi tempat tusukan dengan iodine posidone ointment, 7 tutup dengan kasa steril dengan rapi. 8 pasang plester penutup, 9 atur tetesan infus sesuai program, 10 tulis tanggal dan waktu pengganti balutan pada plester penutup. Tahap terminasi 1 evaluasi hasil atau respon klien, 2 dokumentasikan hasilnya, 3 lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya, 4 akhiri kegiatan membersihkan alat-alat, 5 cuci tangan. Saya serahkan ke moderator. Tadi Adinda sudah masuk ya? Nasrul lagi ada gangguan ya? Ini Adinda udah masuk belum? Izin menjawab, Ibu sudah. Sudah. Sudah di SS? Sudah. Ini Nasrul kenapa nih Nasrul? Keluar malah. Siapa yang menggantikan? Tinggal tanya jawabnya nih. Baik Ibu, saya akan gantikan. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, Adinda Cahya, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Cahya. Saya ingin bertanya, jika dokter itu menginstruksikan bahwa pasien tersebut harus diberikan cairan 500 ml selama 24 jam nih. Tapi di saat itu tangan pasien itu sedang bengkak kanan maupun kiri gitu. Terus diharuskan dilepas gitu loh. Terus apakah ada efek sampingnya jika ada keterlambatan dalam jika ada keterhambatan dalam pemberian cairan? Terima kasih. Baik, selanjutnya Adinda Ramadhani. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Ramadhani. Saya izin bertanya, jadi itu ada beberapa kasus, jadi ini pengalaman saya pribadi waktu kecil, bahwa pada saat perawat melakukan insersi, perawat ini sulit menemukan pembuluh vena, dikarenakan vena tipis bahkan tidak terlihat. Nah, apakah ada cara yang efisien untuk menemukan vena tersebut jika kita menemukan kejadian tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan ditampung oleh kelompok. Selanjutnya di sana
Kak Sana. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Sania Hasana. Apa ada perbedaan pemasangan infus pada anak dan dewasa? Karena menurut pengalaman saya, pada saat saya masih kecil, pemasangan infus itu menggunakan sejenis papan untuk menyangga tangan saya. Sekian, terima kasih. Baik, Stefani Carolina, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin bertanya kepada kelompok. Mungkin ini pengalaman dari pribadi saya. Jadi waktu itu sempat dirawat. Jadi untuk pertama kali dirawat itu 3 hari pertama itu langsung diganti untuk kateter infusannya. Nah, jadi untuk dirawat ke 2 tahun selanjutnya itu ternyata 3 harinya itu nggak diganti lagi. Nah, jadi pertanyaan saya itu dalam kondisi apa sih pas kateter klien itu diganti, dan juga pergantian itu tuh secara berkala atau dalam kondisi tertentu dari klien tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk pertanyaan yang kalian ajukan, kami akan menampung pertanyaan tersebut. Nanti akan dijawab oleh kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda Cahya. Pertanyaannya saya ulangi ya. Jika saat itu dokter mengikut sertakan bahwa pasien tersebut harus diberi cairan 500 ml dalam waktu 24 jam, tetapi saat itu juga tangan pasien bengkak dan diharuskan untuk dilepas infusnya. Dan kebetulan pasien tersebut sudah sering pindah infus dari tangan kanan ke kiri karena mungkin mengalami kejadian serupa. Apakah ada efek sampingnya jika cairan itu terpaksa terhenti karena pelepasan infus itu? Di sini jawabannya, jika semisal cairan infus tersebut tidak terdapat obat-obat yang sangat penting oleh pasien, maka tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika obat tersebut untuk keberlangsungan hidup pasien, maka akan menyebabkan masalah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selain itu, jika kedua tangan bengkak dan tidak ada lagi celah untuk pemasangan infus bisa dipasangkan ke kaki. Karena vena banyak juga terdapat di kaki. Tetapi jika di kaki pasien pun terjadi pembengkakan, maka bisa menggunakan CVC atau Central Venous Catheter, yaitu pemberian obat atau cairan melalui kateter yang dimasukkan ke leher atau dada. Apakah jawabannya sudah terjawab, Dinda? Sudah, terima kasih. Izin masuk moderator, saya Rizky Hadunisa, perwakilan dari kelompok 3. Izin menjawab pertanyaan dari Adinda Ramadhani. Pertanyaannya itu, terdapat kasus bahwa pada saat perawat melakukan insersi, perawat sulit menemukan pembuluh vena dikarenakan vena tipis bahkan tidak terlihat. Apakah ada cara yang efisien untuk menemukan vena tersebut jika kita menemukan kejadian seperti itu? Izin menjawab, jadi kalau menurut saya, tangan pasien itu bisa diremas terlebih dahulu atau ditempatkan di tempat yang lebih rendah dibandingkan tubuh pasien, atau bisa juga ditepuk-tepuk untuk menimbulkan vena pasien. Nah, selain itu, karena berkembangnya teknologi yang begitu pesat, kelompok mahasiswa dari UGM berhasil mengembangkan sebuah sistem yang mampu menemukan jalur pembuluh vena pada tubuh klien dengan lebih mudah, efisien, dan aman, yaitu dinamai dengan sistem Visio-Vein. Visio-Vein terdiri dari 3 bagian utama, yaitu rangkaian LED inframerah yang berfungsi untuk memancarkan cahaya inframerah pada tubuh pasien. Selanjutnya, kamera inframerah yang akan menangkap dan mengolah citra digital gambaran jalur pembuluh vena pada tubuh pasien, dan komputer sebagai unit pemroses dan pengolah data yang akan menampilkan gambaran jalur pembuluh vena pada layar LCD. Untuk mengoperasikannya,
Visofein harus terhubung terlebih dahulu dengan komputer, kemudian tangan pasien tinggal diletakkan di bawah alat dengan jarak 20-15 cm, lalu alat itu akan memancarkan cahaya inframerah yang gambarnya kemudian ditangkap dan diolah oleh kamera khusus untuk ditampilkan pada layar LCD. Dari layar LCD, vena pasien akan terlihat secara real time. Sekiranya seperti itu, Adinda, apakah cukup jelas jawabannya? Sudah cukup jelas, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, izin masuk moderator. Saya Rizka Pernata, perwakilan dari kelompok. Izin menjawab pertanyaan dari Sania, yaitu pada perbedaan pemasangan infus pada anak dan dewasa. Karena menurut pengalaman Sania sendiri, saat kecil itu pemasangan infus menggunakan sejenis papan untuk menjaga tangan. Jawabannya itu ada perbedaan antara pemasangan infus anak kecil dan dewasa. Nah, kalau misalkan pada anak kecil itu setelah pemasangan infus akan diberikan semacam handspalp atau papan penyangga. Nah, itu tuh gunanya biar pemasangan infus tidak lepas dan dapat membatasi pergerakan pena. Karena kita tahu kan kalau misalkan anak kecil itu aktif terus banyak gerak. Nah, untuk itu penggunaan papan penyangga atau handspalp ini dapat mencegah gerakan yang tidak perlu pada anak. Terus kalau misalkan pada dewasa itu pemasangan infusnya seperti yang sudah kelompok paparkan, tapi bedanya setelah pemasangan infus tidak akan menggunakan papan penyangga karena kalau anak dewasa itu kan udah lebih paham kan kalau misalkan kita bilang tidak usah banyak bergerak, biasanya dewasa lebih mengerti dibandingkan anak kecil. Seperti itu, Sania, apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Izin masuk moderator, perkenalkan nama saya Novia Estianingsi, izin menjawab pertanyaan dari Stefani Carolina. Saya ulangi pertanyaannya, yaitu dalam keadaan apa klien harus mengganti infus dan untuk pergantian infus itu diganti secara berkala atau dalam keadaan tertentu saja. Izin menjawab. Sebelumnya itu tuh dalam keadaan tertentu saja karena infus set itu diganti per 3 hari supaya tidak ada resiko infeksi. Tetapi jika kalau misalnya cairan tubuh sudah normal, infus bisa dilepas, jadi tidak perlu diinfus lagi. Apakah terjawab, Stefan? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Novia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk yang bertanya dan yang menjawab. Sekian materi presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan ke Ibu Pramita. Ya, terima kasih kelompok 3. Kan kalau ngelihat seperti ini enak. Walaupun kalian itu sebetulnya sekarang sudah mudah untuk mendapatkan satu satu materi. Kan tinggal buka aja, akses di mana-mana udah bisa dibaca kan. Jangankan materi, pertanyaan aja itu kalian kalau misalnya lagi bete, otak nggak bisa dipakai mikir, harus nanya apa ya? Terbersit aja sedikit apa yang ada di otak kalian, kalian buka Google, keluar juga. Jadi tinggal kemauan. Jadi yang namanya mahasiswa itu kalau lagi kuliah, ini forumnya tuh jangan kayak forum kuburan. Ya kalau kuburan sepi, ya itu memang tempatnya. Tapi kalau Zoom meeting mahasiswa kan nggak boleh kayak kuburan. Semua harus punya inisiatif, minimal berpikir. Jangan dibiarkan otak kita itu tumpul gara-gara nggak digunakan. Kalian kan sudah belajar anatomi fisiologi kan? Betapa Tuhan itu sudah memberikan media untuk kita, ya alat untuk kita supaya kita bisa berpikir, bisa berkomunikasi dengan orang, bisa mencari apapun yang kita mau. Itu yang disebut dengan otak. Dan otak itu bergelung-gelung kan? Semuanya pada ada otaknya di kepalanya. Berat nggak bawa otaknya? Ada nggak orang jalan otak kepalanya dipegang kayak begini karena keberatan bawa otak? Ada nggak? Nggak ada. Dan otak itu kalau dilepas, dipanjangin, tidak digulung-gulung, itu dari Senen, Pasar Senen sampai Kampung Melayu, itu panjangnya segitu otak kita itu. Jadi harus dimanfaatkan. Dengan cara apa? Perhatian dari apa yang akan disampaikan oleh siapapun. Jangan pernah ngelihat, oh ini karena ada Ibu A, jadi harus harus serius. Ini ada Bapak B, kita boleh main-main atau sambil tiduran, nggak boleh kayak gitu.
Harus selalu ambil kesempatan dan gunakan otak ini untuk selalu berpikir. Kalau kita selalu berpikir, kemudian nanti berpikir kritis itu akan dengan sendirinya muncul. Tapi kalau nggak pernah dipakai, ya lama-lama kalian jadi manusia yang tulalit. Orang udah ketawa, orang udah pergi, kalian baru ketawa. Ngolahnya jadi lama otaknya. Nah, jangan sampai seperti itu. Apalagi kalian sekarang masuknya di prodi nurse. Nurse itu kalau nanti keluar dari atau setelah lulus ya, kalian yang namanya nurse itu sejajar dengan dokter. Dan kalau jadi pegawai negeri, udah sama nanti, golongannya langsung 3B. Itu tuntutannya besar. Jadi otaknya harus diisi mulai dari sekarang. Nah, untuk pelajaran cairan dan elektrolit, kira-kira anatomi fisiologi, ini balik dulu ya, balik sedikit ke pelajaran anatomi fisiologi. Bagaimana tubuh melakukan homeostasis terhadap cairan. Apa yang dilakukan oleh tubuh kalau cairan dalam tubuh kita ini berkurang? Siapa yang bisa jawab? Tadi ada yang menyampaikan apa namanya renin-angiotensin ya, aldosteron. Peran aldosteron, kemudian peran dari ADH. ADH itu apa tadi? Kalian catat ya. Peningkatan aldosteron, peningkatan ADH, antidiuretik hormon. Kalau peningkatan aldosteron itu dikarenakan adanya cairan tubuh, jumlah cairan tubuh atau volume cairan di dalam tubuh ini menurun, ini akan menyebabkan volume darah juga akan menurun dan tekanan darah juga akan menurun. Ini situasi ini yang akan meningkatkan sekresi dari renin dan mengaktifasi angiotensin 2. Nah, apa itu bukan apa? Renin dan angiotensin itu diaktifkannya di mana? Nanti dibuka lagi anatomi fisiologinya. Kalau renin sudah disekresi, ya meningkat sekresinya, kemudian angiotensin 2 juga sudah teraktivasi, maka yang akan terjadi adalah aldosteron itu akan dikeluarkan. Kalau aldosteron akan dikeluarkan, fungsi aldosteron itu apa? Meningkatkan retensi natrium dan menurunkan kehilangan cairan dalam tubuh kita. Itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua, dengan dikeluarkannya antidiuretik hormon, maka orang tersebut akan meningkat rasa hausnya. Kalau meningkat rasa hausnya, ya kita akan minum. Jadi kalian jangan kurang sensitif ya terhadap misalnya bibirnya kering. Nanti aja deh minumnya, ditahan-tahan. Kalau minum sekarang takut nanti bolak-balik ke kamar mandi. Jangan. Bibir kering itu merupakan pertanda bahwa tubuh kita sudah minta dikasih tambahan cairan. Jadi jangan sampai bibir kering, terus sampai tenggorokan juga sampai kering, nggak mau minum sama sekali, jangan. Jadi itu merupakan tanda dari tubuh kita bahwa kita harus memberikan cairan. Kita belum berpikir harus dipasang infus. Kalau pasien masih bisa minum, ya upayakan minum. Tapi kalau udah masuk ke rumah sakit, itu udah protap ya. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasien itu pasti dipasang infus. Kalau sudah masuk ke rumah sakit, pasti kondisinya sudah butuh penanganan serius. Kemudian kalau kelebihan cairan namanya apa istilahnya? Kelebihan cairan tadi namanya apa dalam tubuh kita? Kan Volemia. Ya? Hipervolemia. Hipervolemia. Kalau kekurangan? Hipovolemia. Hipovolemia. Hipovolemia tadi ya tanda-tandanya dan reaksi tubuh kita akan seperti apa? Itu akan menstimulasi tadi dikeluarkannya ADH dan
aldosteron. Ya, aldosteron dan ADH. Kalau tubuh kita kelebihan cairan, tubuh pasien ya, kalau kita jarang lah, kalau kita normal. Peningkatan volume darah ini akan menyebabkan dikeluarkannya ada apa tuh ya, sama ya, hormon yang dikeluarkan, yang fungsinya justru berkebalikan, menurunkan pengeluaran aldosteron dan menurunkan pengeluaran ADH. Jadi ini kerjanya berkebalikan. Nah, fungsi homeostasis dalam tubuh kita kalau terganggu karena kekurangan atau kelebihan, sekali lagi ya, ini tugas nanti baca aja, baca, bukan untuk soal nanti nggak akan dimasukkan lagi soal anatomi fisiologi, tapi minimal dasar dari materi ini adalah keseimbangan cairan dan elektrolit, kalian harus buka lagi buku anatomi fisiologinya. Sherwood ya, sekali lagi Sherwood itu enak banget untuk dibaca. Jadi kalian buka buku Sherwoodnya, baca lagi. Kenapa kita harus baca berulang-ulang? Sekali lagi nanti tenaga profesi lain ya, tenaga kesehatan profesi lain yaitu dokter itu yang akan barengan sama kalian. Kalian nurse, dokter itu ya, dokter itu tempat kalian untuk nanti bekerja sama di rumah sakit. Nah, kalau dokternya anatomi fisiologinya kuat, sementara kalian nggak kuat, ini akan membuat, kok perawat kok seperti ini ya, bisanya cuman mengkaji pasien tapi dasarnya nggak kuat. Jadi setiap pelajaran cairan elektrolit atau nanti nutrisi atau nanti apalagi tuh pelajarannya nanti untuk yang lainnya, kalau anatomi fisiologinya nggak dibuka lagi, itu akan nguap. Ya, itu baru cairan. Terus elektrolit itu kan banyak ya. Elektrolit itu banyak yang bertugas untuk menjaga cairan di dalam tubuh kita normal, atau elektrolit dalam tubuh kita normal itu adalah natrium. Apalagi tadi elektrolit itu apa saja? Natrium, kalium. Nah, natrium dan kalium itu pun itu ada homeostasisnya. Bagaimana konsentrasi natrium di ekstraseluler itu harus dipertahankan dalam kondisi yang normal. Itu juga melibatkan ADH ya, antidiuretik hormon. Nah, untuk anatomi fisiologi, setiap kali kalian mau masuk ke perkuliahan yang baru di keperawatan dasar ini, buka lagi anatominya, kemudian lengkapi lagi pelajaran yang di keperawatan dasar, ini akan menambah pemahaman kalian lebih baik lagi. Nah, selanjutnya tadi menyangkut ke pertanyaan-pertanyaan dari 4 penanya tadi. Ini adalah hal-hal yang memang seringkali terjadi di rumah sakit. Keterlambatan dalam pemberian cairan tadi sudah disampaikan sampai diberikannya CVC. CVC itu jalan terakhir untuk memberikan cairan kepada pasien. Tapi sekali lagi, kekurangan cairan itu apakah lebih cepat berbahaya dibandingkan kekurangan nutrisi? Orang lebih cepat apa? Bahayanya lebih cepat kekurangan nutrisi atau kekurangan cairan? Izin menjawab, Ibu, kekurangan cairan. Kekurangan cairan. Kalau kekurangan nutrisi seperti kita puasa atau orang puasa berhari-hari kan tidak terlalu masalah kan? Kita masih punya cadangan. Tapi kalau kekurangan cairan itu bisa sampai kehilangan kesadaran. Nah, jadi kalau misalnya pasien datang, dipasang di kiri bengkak, dipasang di kanan bengkak, kemudian dipilih di kaki juga nggak bisa, sampai akhirnya dipilih di vena sentral. Itu udah jalan terakhir. Ya, tapi biasanya kalau pasien sudah ada bengkak di tangan kiri, kanan, kemudian ke kaki, kadang diganti untuk ukuran jarumnya itu tidak yang terlalu besar. Jadi kalau kalian sudah nonton video yang kemarin tuh, ya, yang pasang infus, itu ada beberapa yang tidak bisa kalian ikuti.
Ya, jadi saya tidak menyarankan lagi untuk melihat video itu ya. Nanti mungkin saya dengan tim di Kepdas ini ya harus memberikan video yang benar sih ke kalian, karena kalau dilihat dari video yang kemarin ditayangkan oleh kelompok 3, ini saya udah bikin catatannya nih. Ada disiapkan apa kemarin, persiapannya apa aja kalau lihat dari video yang sudah kalian tonton? Alat-alatnya apa aja? Ayo, katanya udah nonton. Izin menjawab, Bu. Alat-alatnya ada tourniquet, boneka manikin, sarung tangan, larutan disinfektan, alkohol, betadine, spoit 1 ACC, lidokin 2%, transfusi set atau Nah, itu, infusen. tunggu. Tadi apa? Lidokain. Lidokain itu apa? Untuk apa? Kalau dilihat videonya yang kemarin, lidokain itu untuk apa? Anestesi lokal bukan, Bu? Anestesi lokal. Apakah kalian ada yang pernah dirawat nggak? Pasang infus pakai lidokain nggak? Izin menjawab tidak, Ibu. Enggak ya. Jadi kita juga tidak mengajarkan ke kalian nanti pada saat praktek pemasangan infus tidak menggunakan lidokain. Ya. Jadi lidokain untuk anestesi lokal itu tidak kita gunakan. Dan untuk jarum pemasangan infus pun itu harus dilihat. Kemarin kan jarumnya gede banget ya. Pada saat menginsersikan ke pembuluh darah kan kayaknya agak tembus kan. Itu kalau ke pasien beneran itu bisa langsung biru tuh si pasien itu. Kalau jarum itu paling ujungnya itu kan tajam banget. Jadi kalau kita tidak memasukkan jarum infus itu ke pembuluh darah kalian harus membayangkan pembuluh darah itu seperti selang. Jadi kalau orang menyuntik atau memasukkan jarum infus kan posisinya harusnya tengah aja sini terus langsung gitu ya. Ada yang posisinya ngambil dari sini terus digituin. Nah, ini beresiko untuk si jarumnya itu tembus ke sana. Sedikit saja dia menyentuh dinding pembuluh darah yang yang akan di daerah ditusuknya itu akan memudahkan kebocoran dari darahnya. Dan biasanya pasien itu akan langsung biru. Itu adalah darah yang bocor dari sentuhan ujung jarum yang sangat tajam. Jadi harus hati-hati ketika memilih pembuluh darah, itu harus ditusuknya ya tusuk aja tengahnya. Tusuk tengahnya terus masukkan. Kalau kita memasang infus, kita harus memilih pembuluh darah yang ada di daerah apa yang namanya? Apa? Kalau di video itu dorsal manus ya, bukan ini punggung tangan. Kalau kita melihat punggung tangan, kalian lihat punggung tangan kalian sendiri. Pembuluh darah itu kan ada yang lurus, ada yang bengkok-bengkok kan. Kalau yang bengkok-bengkok itu sangat tidak disarankan untuk kita pilih sebagai tempat untuk pemberian atau pemasangan infus. Jadi harus dicari yang lurus ya untuk memasukkan jarum infusnya. Kemudian tadi di PPT kelompok 3 nanti harus diubah ya. Diupayakan kalau kita memasang infus itu cari di daerah perifer atau di daerah pembuluh darah bagian distal yang jauh dari tubuh ya. Misalnya di telapak, di punggung tangan ya, kiri kanan ya, atau di kaki. Jangan pasangnya di sini. Oh tadi kan pasangnya di ini ya, di apa namanya, di pergelangan di sini ya dipasangnya. Apa tuh namanya tadi? Coba lihat deh gambarnya. Coba di slide di share screen. Nah, turun yang pas pemasangan infus. Lagi. Turun lagi.
Nah, itu. Lagi. Gambarnya. Nah, ya, bukan di sini. Kalau ini untuk ngambil darah. Ngambil darah pun terkadang kita harus ngambilnya di bagian distal, jangan di bagian ini. Tapi kalau misalnya butuh darah yang banyak ya, nggak apa-apa ngambil darah di sini. Cuman kalau untuk pasang infus, kalau kita lakukan di daerah yang pasien ini mudah untuk menekukkan tangannya, kira-kira apa yang terjadi? Nih, misalnya ditaruh di sini nih, dipasang di sini infusnya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ini Bu, mungkin infusnya akan cepat lepas Bu. Ya? Mungkin infusnya akan cepat lepas Ibu. Infusnya akan cepat lepas atau bahkan alirannya nggak akan jalan karena ketekuk. Kan jarumnya nggak masuk, cuman selongsongnya aja kan yang akan masuk ke dalam pembuluh darah pada saat pemasangan infus. Nah, kalau daerahnya daerah yang gampang ditekuk, itu juga akan menekuk dan aliran darahnya nggak akan aliran cairannya tidak akan jalan. Jadi hindari pemasangan infus itu di daerah yang pasien banyak melakukan aktivitas, apalagi sampai melakukan fleksi ya atau menekuk. Ini harus dihindari. Kemudian sebaiknya dipasang di tangannya apa? Dominan atau non dominan? Izin menjawab non dominan Ibu. Non dominan ya. Jadi yang pertama pilih tempat di bagian distal, kemudian yang kedua tadi cari di tempat yang non dominan, kemudian di dorsal manus atau di punggung tangan ya, cari pembuluh darahnya di situ. Kemudian apalagi? Upayakan pembuluh darahnya itu cari yang lurus. Ya, untuk memudahkan cairan masuk. Kemudian apalagi? Tadi jangan dicari pembuluh darah yang mudah dilakukan penekukan ya pada ekstremitas si pasien itu atau tangannya itu melakukan fleksi baik di tangan maupun di pergelangan tangan, itu harus kita hindari. Dan yang terakhir, kalau pemasangan infus sudah selesai, itu harus kita lihat tidak ada pada saat persiapan tidak boleh ada apa yang bisa menyebabkan emboli. Udara Ibu. Ya, tidak boleh ada udara. Itu harus dipastikan. Kadang kalau ada ya beberapa kali kejadian perawatnya itu suka males nggak mau ngelihat walaupun cuma sedikit, itu tidak boleh. Udara itu ada di selang infus. Jadi pastikan pada saat persiapan cairan infus masuk ke selang itu bebas dari udara. Ya, kalau ada sedikit saja udaranya, itu harus dikeluarkan dulu. Karena nanti setelah kita menginsersikan jarumnya ke pasien, itu kan sangat cepat kan. Kalau darahnya udah keluar, kita harus memasukkan selang yang sudah berisi cairan infus itu ke dalam pembuluh darahnya pasien. Jadi persiapan itu harus benar-benar selangnya bebas dari udara. Coba turun lagi. Sama ya. Ini sebetulnya ambil darah di sini tidak apa-apa, tapi kalau pasang infus ini sebaiknya dihindari, tidak dipasangkan di daerah ini. Coba turun lagi. Nah, yang betul tuh harusnya ini, yang gambar sebelah kanan nih. Ya, sebelah kanan di atas. Ini pemasangan infus ini tepat posisinya seperti ini, ya. Turun lagi. Oke. Terus ke bawah yang ini yang balutan. Ini jenis-jenisnya ya, nanti kalian pelajari. Nanti untuk ujian soal-soal hitungannya ada. Jadi rumus-rumusnya tolong kalian pelajari baik mikro maupun yang makro. Kemudian bawah. Beberapa rumah sakit sudah tidak menggunakan betadine untuk
melakukan perawatan pada tusukan infus ya, jadi hanya pakai NaCl, dibersihkan ya, dibersihkan pakai NaCl. Ini masih pakai ya, masih pakai desinfektannya, masih pakai betadine ya. Coba lihat di atasnya. Ke bawah. Nah, kalau melihat video yang ketiga tuh yang kemarin disampaikan, itu juga dalam melepaskan plesternya itu pakai apa kemarin? Pakai pinset kan ya, kalian lihat ya. Dan itu menyulitkan kan, sampai beberapa kali ngelepasin pinsetnya susah. Kalau sudah pakai sarung tangan ya, kita yakinkan itu bersih dan tidak menyulitkan pada saat membuka plester, tidak apa-apa pakai sarung tangan aja, nggak usah pakai pinset. Karena kalau kita pakai pinset terus kurang hati-hati juga kan bisa mencubit kulitnya si pasien kan, ya. Jadi nanti harus pada saat praktek di lab nanti kita lihat ya bagaimana kalau kalian melakukan dengan pinset dan bagaimana tanpa melakukan dengan pinset. Ya, ini masih menggunakan betadine. Nanti kita lihat ya di laboratorium ini disiapinnya betadine atau NaCl saja. Oke, terus turun. Yang ditulis apa pada saat kita mengganti infus, yang kita tulis itu apa di balutan yang baru itu? Identitas apa yang ditulis? Izin menjawab, Ibu. Tanggal, ukuran kateter, sama inisial pemasang. Kalau ini coba di atas. Tanggal, waktu ya. Waktu itu penting kita tuliskan. Kenapa? Karena kita bisa memperkirakan juga dengan waktu mengganti balutan ini, kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pasiennya merasa nyeri atau ada kemerahan di sekitar pemasangan infusnya, ini harus kita lihat karena apa? Apakah memang karena cara pemasangannya yang tidak steril atau ada hal lain ya? Jadi waktu dan tanggal itu penting untuk kita tulis. Ada beberapa hal sebetulnya yang kemarin yang mengganti balutan infus. Dari hasil video yang kalian tonton itu ada beberapa yang cara memasang handscoon-nya. Memasang handscoon itu didekatkan dulu semua trolinya, didekatkan ke pasien, baru pas kita siap baru dipasang handscoon-nya. Jadi kemarin itu banyak yang tidak efektif. Nanti mungkin pada saat praktek saja ya di laboratorium kita praktekkan bagaimana caranya supaya lebih efektif, termasuk melepas plester dari pinset yang kemarin kelihatannya sulit banget. Nah, tadi ada pertanyaan yang apa tuh? Kalau venanya susah didapatkan ya, itu kan kejadiannya banyak banget tuh kayak begitu. Memang kalau dulu memang masih ditepuk-tepuk. Kalau sekarang sih beberapa rumah sakit tidak mengizinkan pembuluh darah yang sulit dicari itu ditepuk-tepuk. Tapi beberapa masih menggunakan gitu ya, caranya ditepuk-tepuk supaya menonjol gitu pembuluh darahnya tuh kelihatan. Kalau posisinya lebih rendah dari tubuh kita itu juga bisa membantu untuk kita lebih melihat lagi pembuluh darah yang akan kita tusuk dengan jarum infus. Tadi ada yang disampaikan oleh kelompok hasil dari penelitiannya UGM. Apa itu namanya? Visofre ini, Bu. Ya, nanti coba itu ditambahkan di PPT-nya ya. Mungkin itu bagus juga inovasi yang dilakukan, tapi mungkin kita juga harus lihat apakah hasil temuannya itu sudah diimplementasikan atau belum gitu. Tidak apa-apa, ditulis saja nanti ditambahkan di PPT-nya dan sumbernya supaya kita bisa lihat sama-sama. Yang selama ini digunakan di RSUD tempat kita praktek atau di rumah sakit tempat mahasiswa Poltek Jakarta 3 praktek,
itu belum ada ya informasi seperti itu. Tapi kalau memang di UGM sudah ada penelitiannya dan sudah diimplementasikan, ini mungkin bisa kita pelajari. Oke, ditutup, di close ini. Ya, jadi yang pertama kalian buka lagi nanti untuk anatomi fisiologinya ya terkait cairan elektrolit dan asam basa untuk mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari supaya tidak lupa. Kemudian yang kedua, tujuan dari masing-masing prosedur memasang infus, kemudian tetesan infus, kemudian balutan infus, itu juga tujuannya harus kalian pelajari. Kemudian langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kalian hafalkan dan bagaimana cara menghitung tetesan infus baik mikro dan makro dengan rumus yang ada. Ini juga tolong kalian pahami ya. Sebelum kita praktek kan nanti akan ada ujian dulu tes UAS-nya. Saya akan mengeluarkan soal terkait dengan perhitungan itu. Perhitungannya tidak sulit kan? Ya, dengan rumus yang ada kalian bisa menghitung bagaimana tetesan infus. Kalau untuk dewasa itu pakai makro, kalau untuk anak-anak biasanya pakai mikro. Ya, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini. Jadi sudah selesai untuk pertemuan cairan dan elektrolitnya. Dan untuk PPT kelompok 3 nanti tolong di gambarnya direvisi ya. Yang untuk pemasangan infusnya. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasama yang sangat baik ini dari kalian semua. Dan saya berharap seterusnya kalian seperti ini. Ya, jangan pernah apa sih yang menyebabkan kalian itu tuh kalian suka diem gitu tuh yang menyebabkan seperti itu apa ya? Apa bete, apa ngantuk waktu itu kuliahnya karena kepagian atau yang jelas jangan dijadikan itu kebiasaan. Ya. Kalau kalian semangat, semua akan semangat. Tapi kalau kalian malas, ya sekelas nanti akan malas. Tujuan kita bukan hanya menyelesaikan perkuliahan atau pembelajaran pada topik tertentu saja, tapi tujuan kalian adalah lulus uji kompetensi walaupun masih 3 tahun ke depan. Nggak 3 tahun ya, kalian kan sudah pakai program yang 3,5 tahun ya selesai. Iya nggak? Nggak tahu. Ya udah kita cari tahu ya. Kalau kalian misalnya 4 tahun berarti tinggal 3 tahun lagi. Kalau kalian 3,5 tahun berarti 2,5 tahun lagi. Persiapannya dari sekarang. Jadi seseorang yang bisa melewati uji kompetensi dengan baik itu yang mereka selalu mempersiapkan diri setiap perkuliahan dimulai. Selalu ada catatan ya. Jadi jangan kosong. Kalau kuliah itu walaupun pakai Zoom meeting, ini enak dilaksanakannya, tapi dampaknya tidak enak buat kompetensi kalian, terutama untuk pengetahuan. Karena kita sangat terbatas. Ya, interaksi kita sangat terbatas dengan Zoom meeting ini, dengan waktu juga kita dibatasi, tapi dengan kalian melakukan persiapan, insya Allah sedikit demi sedikit, lama-lama pengetahuan di dalam otak kalian itu akan menjadi bukit. Yang suatu saat nanti pada saat uji kompetensi itu dipanggil, otak kalian tidak akan sulit untuk mencari-carinya. Jadi lakukanlah persiapan semuanya sedini mungkin. Jangan memikirkan hanya satu mata kuliah di semester ini, tapi pikirkanlah bahwa uji kompetensi nanti akan datang dan akan kalian hadapi dan persiapannya dilakukan sekarang ini. Gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya live ya. Ya, baik, Ibu. Baik, Ibu.